Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku wong ternak semua. Selamat malam sedulur. Ketemu lagi dengan wong ternak di sini di area Sleman, Yogyakarta. Oke, sedulurku wong ternak semua, pada kesempatan malam hari ini lur, ini saya baru bisa bikin konten. Jadi tema pada malam hari ini adalah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda domba yang majer, mandul. Nah, istilahnya kan beda-beda ya lur. Kalau yang di Jogja sini nyebutnya majer. Kalau yang di daerah lain mungkin majir. Nah, bahasa Indonesianya ya sing cetha mandul itu tadi. Bagaimana ciri atau tanda domba yang mandul itu seperti apa, sedulur? Kita belajar bareng ya, Lur. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dan juga saya sharing dengan peternak ya, Lur. Peternak yang juga pernah memiliki domba majer. Kemudian juga dengan bakul belantik. Nah, seperti itu lur. Nah, oke, kita langsung bahas saja sedulurku semua. Jadi ciri yang pertama adalah tentang bobot dulu lur. Bobot idealnya itu domba betina itu kan 20 ke atas ya lur. Kalau untuk mau dikawinkan sampai bunting seperti itu. Tapi ada domba yang tidak bisa memiliki anak itu karena posisinya dia kekurangan nutrisi dan vitamin, dan yang cetha itu kurus lur, yang jelas kurus. Jadi terlalu kurus itu juga bisa mengakibatkan itu tadi majer seperti itu lur. Kemudian sebaliknya lur, terlalu gemuk pun juga bisa mengakibatkan majer. Bagaimana ciri dan tandanya lur? Kalau untuk yang gemuk itu nanti di dada lur. Nah ini bagian depan itu ya lur. Di bawah cencangannya kalungnya itu kan itu lur. Nah ini tuh. Itu terlihat apa lebaran ini? Gede nah itu lur, besar terus isinya ini anu lur. Apa jenenge ya gajih itu, lemak itu tadi ya, sama di area belakang di neneknya itu lur, di neneknya. Nah itu apa kayak lengaran ini nyempluk tok. Kalau hamil itu kan biasanya merengkel itu ya, ada kayak grenjel-grenjel ya gitulah. Nah seperti itu. Tapi kalau yang enggak apa yang majer itu biasanya kegemukan itu akhirnya mau ngelemak seperti itu lur. Itu biasanya disebabkan karena faktor kepercayaan diri kita lur. Kenapa kok kepercayaan diri kita yang over? Jadi ketika kita beli ya ini seperti pengalaman saya dulu, dibilang sama bakule itu, dia bilang ini posisinya meteng atau ini posisinya bunting muda. Karena di kandang saya tidak punya pejantan waktu itu, jadi saya mikirnya wah ini bunting muda cocok ini ringkas apa beranak seperti itu. Akhirnya saya memberikan pakan yang baik, yang bagus ya, rumput, kemudian ada pakan penguat atau pakan tambahan komboran itu ya lur. Itu saya berikan itu waktu awal-awal saya melihara itu, saya berikan pagi dan sore itu. Memang domba saya besar gemuk itu lur. Tapi ternyata setelah prediksinya dari penjualnya itu kan dia bilang 3 bulan lagi itu sudah melahirkan. Tapi saya nunggu sampai 5 bulan lebih lur. Harusnya kan 155 hari sudah beranak. Ternyata waduh, saya nunggu sampai jenggotan wis kumis saya juga sudah panjang. Ora metu anaknya lur, enggak keluar anaknya, dan susunya pun juga sama gitu, enggak ada perubahan. Akhirnya ya Allah yes, iki mesti rameteng, saya langsung bilang itu lur. Akhirnya karena gemuk saya coba kawinkan, tapi saya juga kalau nunggu sudah kelamaan, akhirnya saya coba panggil teman juga untuk datang ngecek. Sama teman itu dicek, dia langsung bilang wah ini majir mandul tadi ya, terlalu gemuk, dombanya gemuk banget. Nah ini isinya cuman lemak tok ini yang di bagian ini, di bagian apa jenengane, di neneknya itu, di bahan itu. Ini
wis jelas majir, karena kan waktu lu sekilas aja sebetulnya juga sudah terlihat, karena kan memang gemuk sekali kan lur. Nah, apakah domba yang majir atau mandul tadi, majir ya lur, itu apakah bisa sembuhkan, kok disembuhkan, padahal juga bukan penyakit ya, maksudnya apakah bisa diperbaiki, diterapi? Nah, bisa lur. Kemarin saya sempat sharing telepon dengan salah satu rekan peternak, ya sama-sama yang bergelut di bidang perdombaan. Itu dia dulu sempat dapat dagangan yang dari petani itu bilangnya, dia udah jujur ya, petaninya bilang majer. Ya memang teman saya datang itu juga ngelihatnya gemuk sekali lur. Akhirnya sama teman saya dibeli, kemudian malah di kandangnya itu laku. Tapi teman saya juga bilang kalau ini posisinya majer. Dan si pembeli tadi juga bilang, ora apa-apa mas, nggak apa-apa mas, nanti akan saya terapi. Sekian singkat cerita, setelah sekian lama setelah pembelian itu, dia bilang, teman saya sempat tanya, gimana dombanya, apakah hamil? Oh hamil mas, sudah beranak. Dan sharing-sharing juga bagaimana perawatannya, terapinya, yaitu dengan cara dijemur lur. Dijemur, dimandikan, dijemur, kemudian untuk porsi makan itu dikurangi yang tadinya misalnya dikasih pakan penguat dan juga dikasih rumput, misal pakan penguatnya itu 10, dikurangi menjadi 5, separuhnya seperti itu. Jadi dalam terapi domba biar bisa bunting kembali itu dengan cara membuat domba itu turun berat badan. Jadi setelah turun berat badan, akhirnya mulai ada tanda birahi, dan juga di koloni dengan pejantan, karena kan akan memancing si betina itu muncul itu tadi ya lur, birahinya itu tadi. Nah, saya juga sempat sharing, berarti untuk domba yang hamil itu yang majir itu tidak permanen ya mas. Saya juga bilang itu tanya seperti itu. Wah tidak, karena kalau untuk majir sendiri tidak permanen, bisa diterapi dengan cara itu tadi yang disampaikan tadi. Nah, dari pengalaman ini, kalau sedulur punya domba yang majir itu tadi, coba bisa melakukan perawatan seperti itu. Jadi seandainya sedulur pun juga beli dari peternak terus dibilangnya ini posisinya bunting, nah itu sedulur harus memastikan sangga perutnya, kemudian dilihat payudaranya apakah sudah besar atau belum. Kalau bisa saran saya lur, itu kalau beli mending yang cari payudaranya itu yang udah mengembang, yang udah agak besar. Jadi jaminan pasti hamil. Tapi kalau enggak, itu biasanya kalau cuma dibilang hamil muda itu memang resiko. Apalagi kalau di kandang kita tidak punya domba pejantan. Jadi nanti takutnya kita sudah semangat memelihara dengan memberikan pakan terbaik, akhirnya bukan hamil yang didapat, tapi malah domba menjadi gemuk dan mengakibatkan majir itu tadi. Ini hanya sebagai contoh ya lur, dombanya yang di depan saya ini, karena ini sebetulnya habis beranak dan anaknya itu wassalam seperti itu. Buat sedulur yang memiliki domba yang ini majir apa enggak, nah itu bisa dicek. Kalau misalnya di 18 hari itu enggak birahi, ya bisa jadi belum jadi perlu dikawinkan lagi. Maksudnya 18 hari itu kan biasanya tumbuh birahi lagi dengan mengibaskan ekor, vaginanya memerah, kemudian ada cairannya itu. Nah itu berarti kan birahi lagi, ya itu dikawinkan. Tapi kalau enggak ya wis bisa jadi itu hamil. Tapi ada juga yang domba itu posisinya
birahinya itu senyap, jadi nggak kelihatan. Jadi yang bisa tahu hanya pejantannya lur. Pejantannya itu kan pasti nanti mencium aroma, oh ini domba betinanya birahi dan dia apa jenengane bisa dikawini, ya pasti akan dikawini seperti itu. Itu sedulurku wong ternak yang bisa saya share ke sedulur semua terkait apa domba yang majir, ciri-cirinya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi lur, untuk ciri-cirinya itu pertama dari bobot, bisa kurus karena kekurangan gizi, dan sebaliknya bisa gemuk karena pemberian pakan yang terlalu bagus. Kemudian yang kedua adalah kita membeli domba yang posisinya bunting muda sedangkan kita tidak mempunyai pejantan di kandang, karena kalau bunting muda itu belum tentu jadi ya lur ya, seperti itu. Dan ketika kita tidak punya pejantan terus kita mau mengawinkan lagi kan akhirnya sulit seperti itu, padahal kita sudah memberikan pakan yang terbaik, akhirnya malah gemuk sehingga mengakibatkan majir. Kemudian tanda yang lainnya yaitu dada bagian depan itu besar gembur ya, pegang itu daging. Kemudian di payudara itu juga cuman ngantong gitu, tapi dia kenyal, apa ya jenenge, nggak ada isinya gitu loh, nggak apa bahasanya apa ya lur, saya juga nggak bisa ngomong. Tapi kalau dipegang itu cuman empuk-empuk kayak gitu. Kalau hamil di neneknya itu biasanya merengkel, ada kayak genjel-genjel gitu lah dipegang, kayak ada isinya gitu loh. Tapi kalau yang majir ya cuman empuk-empuk tok, itu biasanya sudah kegemukan. Dan dari postur yang terakhir ya, dari postur pun kita udah bisa melihat kalau dombanya terlalu gemuk itu ya udah terlihat sekilas seperti itu. Itu sedulurku wong ternak yang bisa saya informasikan. Jadi sedulur monggo nanti bisa praktekkan sendiri, bisa cek dombanya sedulur semua apakah majir atau tidak. Solusi yang terakhir adalah dengan mengkoloni domba betina dengan pejantan. Jadi dikoloni saja kalau misalnya ragu-ragu. Nanti kalau misalnya dia birahi pasti juga dikawin misalnya si pejantan. Tapi kalau misalnya dia udah posisi bunting, pejantan pun juga enggak akan terus ngawini terus gitu, enggak lur, pasti juga tahu. Itu dulu ya sedulur wong ternak, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada salah juga mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Matur nuwun sedulurku wong ternak semua, salam dari Jakarta.